Pada subuh hari Senin 12 Rabiul Awal tahun pertama sejak peristiwa tentara bergajah tahun 571 Masehi, 40 tahun kekuasaan Kisra, Kisra Raja Persia. Cahaya terang menerangi istana Raja Romawi, itu kata Ibnu Sa'ad, Ahmad dan Ad-Darimi. Api abadi yang kekal abadi disembah orang Majusi padam. Gereja di Buhaira runtuh. Itu riwayat Imam Tabari dan Al-Baihaqi. Abdul Muthalib membawa bayi mulia itu ke dalam Ka'bah, disembelihkan kambing akikah. Dia diberi nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia dikhitankan pada hari ke-7. Sami dikhitankan pada hari ke-8 dengan sunatron. Disusukan oleh Thuwaibah, budak Abu Lahab yang baru saja melahirkan anak laki-laki bernama Masruh. Jadi saudara sesusuan Nabi. Thuwaibah menyusukan juga yang lain Hamzah. Makanya Hamzah bin Abdul Thalib itu paman Nabi, juga saudara sesusuan yang meninggal dibunuh oleh Wahsy waktu perang Uhud. Setelah itu dia menyusukan Abu Salamah bin Abdul Asad Al-Makhzumi. Terus lanjut. Umur 4 tahun dada Nabi SAW dibedah. Peristiwa ini terjadi di Bani Sa'ad waktu dia disusukan oleh Halimatus Sa'diyah. Sa'ad itu Sa'diyah. Jibril datang kepada Rasulullah waktu dia sedang main sama anak-anak, lalu Jibril menariknya, membuatnya pingsan, dibelah dadanya, kemudian mengeluarkan jantungnya, dikeluarkan segumpal darah. Jibril berkata, ini bagian dari setan. Kemudian Jibril mencucinya dengan bejana emas dengan air zam-zam, mengumpulkannya kembali dan mengembalikannya ke tempatnya. Lalu anak-anak kecil itu datang ke ibu susu mereka. Kata mereka, Muhammad sudah dibunuh. Jadi anak-anak itu melihat. Mereka datang menemui Nabi dalam keadaan pucat. Anas berkata, yang meriwayatkan Anas bin Malik. Apa kata dia? Ara athara dhalikal mikhyat. Saya melihat bekas jahitan di dada Nabi. Anas bin Malik yang meriwayatkan hadis ini pernah melihat dengan matanya bekas jahitan itu di dada Nabi. Jadi itu bukan kiasan, memang betul-betul dibedah dada Nabi. Hadisnya sahih. Jangan cepat betul dia. Hadis sahih Muslim. Terus 6. Umur 6 tahun Halimah merasa khawatir, maka dikembalikannya lah Nabi ini kepada Aminah, Sayyidatuna Aminah. Lalu kemudian dibawalah Nabi untuk ziarah ke makam Abdullah di Yathrib. Walamma tamma min hamlihi syahrani ala ashhuril mashhuril aqwalil marwiyah tufiya bil madinatil munawwarati abuhu Abdullah. Itulah dia, meninggal. Lalu dibawalah ke sana. Maksud hati untuk mengenalkan ke almarhum ayah. Inilah kubur ayah engkau. Begitu balik dari sana, meninggal pula Sayyidatuna Aminah di Abwa. Bisa antum bayangkan. Maksud hati mau mengenalkan anak ke almarhum ayah, pulang, waktu pergi ayah tak ada. Begitu balik, ayah tak ada, mak tak ada. Terus, umur 8 tahun, Abdul Muthalib membentangkan karpet di samping Ka'bah. Anak-anak Abdul Muthalib tak ada yang berani duduk di ambal itu. Nabi Muhammad duduk. Tak seorang pun anak, Nabi Muhammad duduk situ. Lalu kemudian anak-anak Abdul Muthalib yang lain melarang, jangan Muhammad jangan duduk situ. Kata Abdul Muthalib, biarkan dia. Kenapa? Ayahnya sudah meninggal dunia. Demi Allah dia akan memiliki kedudukan yang tinggi. Jadi Abdul Muthalib sudah ada firasat bahwa cucunya ini nanti orang hebat. Kemudian dia duduk bersamanya, diusapnya pundak cucunya itu. Senang dia menengok Nabi Muhammad SAW. Wa yasurruhu ma yarahu yasna. 8 tahun 2 bulan 10 hari. Terus umur 12 tahun dibawa. Ayah meninggal, emak meninggal, paman meninggal, atuk meninggal. Sekarang dibesarkan oleh paman. Paman ini susah pula. Abu Thalib diantara adik-beradik yang 10, dia yang paling susah. Anaknya banyak. Dibawalah berdagang. Panas, bernaung di atap tempat Bahira. Bahira ini pendeta.
Keluar Bahira. Bahira seumur hidup tak pernah keluar. Pakaiannya dicucikan, makanannya diantar. Hari itu dia keluar. Kata dia, hadza sayyidul alamin. Ini anak kecil yang kau bawa ini, inilah pemimpin semesta alam. Dia ini utusan Allah. Rahmatan lil alamin. Abu Thalib terkejut, dari mana kau tahu? Kata Bahira, waktu kalian tadi naik ke atas bukit, semua batu dan pokok kayu itu bersujud kepada anak ini. Mereka sujud hanya kepada Nabi. Batu pokok kayu tak bersujud, hanya bersujud kepada Nabi. Aku mengetahuinya dari stempel kenabian. Ku tengok di pundaknya, ku tengok batu bersujud, pokok kayu bersujud, ku tengok pundaknya ada stempelnya di belakang. Seperti buah apel. Kami menemukannya dalam kitab suci kami. Jangan bawa keponakanmu ini ke negeri Syam. Bawa dia balik pulang ke rumah. Di sana orang Yahudi sudah menunggu. Mereka hanya mau Nabi terakhir itu keturunan dari puak Yakub. Kalau dah lahir dari yang lain, mereka akan bunuh. Bawa balik. Maka Abu Thalib membawanya pulang. Umur 12 tahun. Terus, umur 20 tahun. Terjadilah perang antara Kinanah dengan Quraisy di pasar Ukas. Penyebabnya gara-gara seorang suku Kinanah membunuh 3 orang Quraisy. Disebut dengan Harbul Fijar. Waktu itu mereka melanggar larangan perang di bulan Muharram. Nabi SAW ikut perang tersebut dan tugas dia menyiapkan anak panah untuk paman-pamannya. Pamannya dari golongan Quraisy melawan Bani Kinanah. Dia menyiapkan anak-anak panah. Umur 20 tahun. Terus kerja dia mengembalakan kambing Bani Sa'ad. Berdagang bersama Sa'ib bin Abi Sa'ib al-Makhzumi. Barang-barang itu dibawa. Dia membawakan barang orang Makkah al-Mukarramah. Mandiri dia. Ayah tak ada, mak tak ada, atuk tak ada. Tinggal sama paman. Makannya dari mengembala kambing dan membawa barang dagangan. Hidup mandiri itu sunnah. Jadi adik-adik yang kuliah di Pekanbaru, kalian hidup mandiri sunnah. Terus umur 25 tahun. Seorang perempuan kaya, bangsawan bernama Khadijah binti Khuwailid. Banyak pedagang membawa barang dagangannya, sistem bagi hasil. Tapi tak yang macam ini laku sekali. Lalu kemudian Nabi SAW membawa barang dagangan Khadijah ke negeri Syam. Nabi SAW bawa barang tersebut bersama seorang laki-laki namanya Maisarah. Maisarah ini budak dari Khadijah. Khadijah heran. Kenapa barang-barang yang ini laku? Kata Maisarah, memang lain nih ya yang menjual ini. Lalu Maisarah pun menunjukkan itulah orangnya Sayyidina Maulana Muhammad SAW. 25 tahun umurnya. Terus. Menarik, mulia, cerdas, rasional, jujur, amanah. Banyak para penguasa orang kaya ingin meminang Khadijah. Nafisah binti Munabbih menyampaikan niat Khadijah ke paman-paman Nabi. Jadi Khadijah yang menawarkan dirinya, lalu kemudian disampaikan Nafisah kepada pakcik-pakcik Nabi. Pakcik-pakcik Nabi inilah yang meminang. Pernikahan dihadiri oleh Bani Hashim. Muhammad SAW, anak Abdullah, anak Abdul Muttalib, anak Hashim. Anak cucu cicit Hashim ini yang melaksanakan pernikahan. Maharnya 20 ekor unta. Jadi kalau 30 juta kali 20 ekor, 600 juta. Nabi SAW monogami, maksudnya istrinya satu saja bersama Khadijah. Lahirlah anak-anak Al-Qasim, Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulthum, Fatimah, Abdullah, Thayyib dan Tahir. Semua meninggal ketika Nabi masih hidup. Satu-satunya yang meninggal sesudah Nabi 6 bulan, itulah dia Sayyidatuna Fatimatuz Zahra radhiyallahu anha wa ardhaha. Terus umur 35 tahun terjadi renovasi Ka'bah. Komplit 4 hari. Siapa yang meletakkan Hajar Aswad? Berperang mereka, siapa yang layak meletakkan Hajar Aswad? Abu Umayyah bin Mughirah al-Makhzumi punya ide. Siapa yang pertama kali besok masuk ke Masjid Haram, dialah kita suruh meletakkan Hajar Aswad nih, daripada kita berkelahi. Besok pagi mereka intai siapa yang masuk. Yang masuk pertama kali adalah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka mereka mintalah dia, mereka bentang selendang panjang, mereka letakkan Hajar Aswad itu di tengah. Mereka minta dia meletakkan.
tapi dia tidak petantang petenteng. Dimintanya kain selendang panjang, maka kepala-kepala suku memegang ujung selendang itu, dan akhirnya Nabi meletakkan. Dia ingin orang-orang itu juga, dia tahu orang ini pembesar-pembesar, ingin namanya besar juga, maka dimintanya orang itu. Begitulah bijaksananya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus jadi fase kehidupan Nabi itu lahir 40 tahun, dapat wahyu, 3 tahun dakwah rahasia, habis itu hijrah, 13 tahun di Madinah, di Makkah, habis itu 10 tahun di Makkah. Itu singkat. Terus umur 38, 39, 40 dia bertahanus di Jabal Nur. Umur 38 dia naik, tak ada kejadian. Umur 39 naik lagi, tak ada kejadian. Umur 40 barulah ada kejadian. Datang makhluk yang begitu besar, memeluk dia, lalu kemudian menyuruhnya membaca. Akhirnya dia bacakan, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Menggigil dia kedinginan turun, diselimuti oleh Khadijah. Maka Allah memanggil dia, ya ayyuhal muddaththir, wahai engkau yang berselimut. Khadijah lah yang membawa dia menemui Waraqah. Kata Waraqah bin Naufal, sesuai dengan kitab yang kubaca, yang datang kepada dia ini adalah Namus, malaikat Jibril yang dulu pernah datang kepada Musa, yang pernah datang kepada Isa, sekarang datang kepada dia. Nanti ketika orang Makkah ini akan mengusir dia dari kampung ini, aku yang akan menolong dia, kata Waraqah. Rupanya niat Waraqah tak sampai. Sebelum Nabi dihalau, Waraqah meninggal dunia. Tapi niat Waraqah sudah sampai. Terus umur 41, 42, 43, perempuan pertama masuk Islam Khadijah. Hamba sahaya pertama masuk Islam Zaid bin Harithah. Anak-anak yang pertama masuk Islam Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Pria dewasa yang masuk Islam Abu Bakar Siddiq. Lalu dia mengajak Utsman bin Affan, Zubair bin Awam, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, Talhah bin Ubaidillah. Ini dakwah secara berangsur-angsur, senyap-senyap, dakwah person. Umur 41, 42, 43. Terus umur 44 mulai terang-terangan. Nabi mengundang pembesar Bani Hashim, Bani Abdul Muttalib, 45 orang. Nabi naik ke atas bukit Safa. Seandainya ku katakan di belakang bukit Safa itu kalau menghadap kiblat namanya Jabal Abi Qubais, bukit paling besar. Jabal Qu'aiqian, satu Jabal Abi Qubais. Kalau ku katakan di belakang Jabal Abi Qubais ini ada pasukan musuh menyerang kita, percaya kalian? Kata orang Makkah, percaya kami ya Muhammad. Engkau kami gelar dari kecil Al-Amin, kau jujur tak pernah bohong. Kalau ku katakan aku dapat wahyu, kalian percaya? Disitulah mereka mengamuk. Alihadza jama'tana, untuk ini rupanya kau kumpulkan kami. Tabbat laka, turun ayat tabbat syada abi lahabin wa tab. Nabi SAW lanjut umur 44 sampai 53. Jamaah haji dihadang untuk mendengar dakwah Nabi. Momen berkumpul jamaah haji ramai, disitulah mestinya Nabi menyampaikan dakwah, dicegat, tak boleh. Jadi zaman sekarang bagaimana supaya orang berkumpul ramai? Buat maulid. Jadi kalau tak boleh ramai dengan tak boleh maulid, ini ulah ini sama dengan ulah Abu Jahal. Nabi SAW diejek, ditertawakan, dibilang gila, majnun, sahir, tukang sihir. Apa maksudnya? Pembunuhan karakter. Orangnya tak dibunuh, karakternya dibunuh. Masyarakat dihadang untuk mendengar dakwah Nabi. Penyebaran isu, siksaan fisik, teror. Paman Utsman bin Affan digulung pakai tikar. Digulung badannya itu pakai tikar daun, kalau kita daun pandan, pakai daun kurma, habis itu dinyalakan api di bawah. Begitu cara mereka menyiksa. Mus'ab bin Umair tak diberi makan, minum, diusir dari rumah. Suhaib bin Sinan Ar-Rumi disiksa sampai hilang ingatan. Bilal bin Rabah disiksa dengan batu, diikat dengan tali. Diserahkan kepada anak-anak Makkah, menarik-narik dia macam orang gila. Ammar bin Yasir disiksa satu keluarga. Ammar, Yasir, Sumayyah. Sumayyah mati syahid, perempuan pertama mati syahid Sumayyah. Abu Fukaihah dijemur, diikat dengan rantai besi sampai hilang ingatan.
Khabbab bin Arth disiksa dengan api. Lalu kemudian disiksa sampai buta. Sahabat Nabi itu disiksa sampai buta. Itu cuma teror untuk menakut-nakuti. Jadi kalau antum tengok sekarang ada ustadz disiksa, ditangkap, itu untuk nakut-nakuti saya. Umur 44 sampai 53 teror terhadap pembela Nabi. Abu Talib. Mana mereka berani ganggu Nabi? Siapa backingnya? Abu Talib. Apa kata Abu Talib? Wallahi kata Abu Talib, demi Allah, lan yasilu ilaika. Mereka tak akan bisa sampai kepada engkau. Sampai aku dikubur orang nih ke dalam tanah nih baru mereka bisa menyentuh engkau. Makanya waktu Abu Talib masih hidup, mana ada yang bisa mengganggu Nabi? Anak-anak Nabi, Abu Lahab memaksa kedua anaknya namanya Utbah dan Utaibah. Ceraikan istri kalian. Kebetulan istrinya itu anak Nabi. Menikah anak Abu Lahab itu dengan anak Nabi. Jadi Nabi dengan Abu Lahab itu satu sisi antara kemanakan dengan pakcik, satu sisi juga besan, nikah anak. Disuruh ceraikan anak Muhammad. Ruqayyah dengan Ummu Kalsum. Menteror. Ummu Jamil ini istri Abu Lahab. Namanya Arwa binti Harb bin Umayyah, saudara kandung Abu Sufyan. Teror fisik, menebarkan duri-duri, kotoran di jalan. Semua jalan yang dilewati Nabi itu diserakkannya kotoran unta di situ. Teror non fisik, fitnah, gosip, macam-macam. Makanya dia azabnya itu satu keluarga, azabnya itu. Tabat siada abi lahabi wa tab, ma aghna anhu maluhu wa ma kasab, sayasla naran dzata lahab wa imra'atuhu hamma latal hatab. Satu-satunya satu surat, satu keluarga, itulah untuk Abu Lahab. Ayat-ayat kisah teror. Wailul likulli humazatil lumazah. Celakalah mereka pengumpat, pendusta, penipu, pencela, pengejek. Siapa itu? Umayyah bin Khalaf. Kerjanya mengejek Nabi, mengumpat, mencela. Padahal belum ada Facebook lagi orang ini. Gimana kalau hidup dia ini sekarang? Berapa grup-grup dia ini? Yang banyak mencela, yang kian kemari menghamburkan fitnah, banyak menghalang. 9 sifat mereka itu. Namanya Al-Akhnas bin Syarik Al-Thaqafi. Fala saddaqa wa la shalla. Tak mau percaya dan tak mau salat. Itu Abu Jahal. Mendengarkan bacaan Quran tapi tak percaya. Melarang Rasulullah melaksanakan salat. Tak boleh Nabi salat samping Ka'bah. Terus strategi Rasulullah perlu markas. Ini perlu markas. Akhirnya ada rumah Al-Arqam bin Abil Arqam. Jadi kita tak bisa. Kita bertahun-tahun udah dakwah nih ke masjid-masjid tak bisa. Mesti ada markas. Akhirnya ada markas di Baitul Habib, ada markas di YTWU, ada markas di Ma'had Az-Zahra. Akhirnya sekarang kita sudah markas. Lalu mencari peluang baru. Di sebagian sahabat mengungsi ke Habasyah, Ethiopia. Raja Ethiopia ini baik. Itulah dia Najasyi. Terus 45 hijrah ke Habasyah. Bulan Rajab tahun kelima. 12 orang laki-laki, 4 perempuan. Ketuanya Utsman bin Affan dan istrinya Ruqayyah, anak Nabi. Rombongan kedua, kloter kedua 83 orang, laki-laki 19 perempuan. Teror sampai ke Ethiopia. Amr bin As, waktu itu dia belum masuk Islam. Abdullah bin Abi Rabi'ah mengejar, mengasut Najasyi. Najasyi, jangan kau terima orang ini. Najasyi, jangan terima. Jadi kalau zaman sekarang lah itu, di cancel lah visa. Visa tak boleh masuk ke sana. Tapi untungnya Najasyi tak bisa dipengaruhi. Najasyi ini kalau sekarang mungkin Malaysia sama Brunei lah. Tak bisa dia dipengaruhi. Kasihnya pula lagi private jet. Masuk juga sedikit. Najasyi minta, kata Najasyi, apa pendapat Muhammad SAW itu tentang Nabi Isa, tentang Isa. Dibacakan Najasyi surat Maryam. Meleleh mata air Najasyi mendengar bagaimana penderitaan Maryam melahirkan Nabi Isa. Tak ada itu dalam kitab dia. Selengkap-lengkapnya dalam Quran. Dari mana dapat ini? Itulah maka Nabi sholat ghaib. Sholat ghaib itu kronologisnya karena Najasyi itulah. Sholat ghaib itu adalah untuk Najasyi. Begitu respon Nabi kepada Najasyi. Terus 46 ini nampak ada secercah cahaya. Mulai nampak cahaya. Kita pun malam ini nampak macam cahaya, rupanya drone.
Hamzah bin Abdul Muthalib masuk Islam. Sebabnya Abu Jahal memukul Nabi. Dipukulnya Nabi di atas bukit Safa. Berdarah Nabi dipukul oleh Abu Jahal. Hamzah dia singa Allah, Asadullah. Keponakan kita dipukul, maka dia merasa terhina. Dia datang menemui Abu Jahal, dipukulnya pula. Abu Jahal pakai busur panah. Jadi antum kalau ada dipukul orang, pukul pula dia. Jangan kita diam. Cahaya semakin terang, bulan Zulhijjah tahun ke-6, masuk Islam satu lagi. Ini paling hebat, Umar bin Khattab. Sebelum Umar bin Khattab masuk Islam, mana ada orang berani baca Quran kuat-kuat. Setelah Umar bin Khattab, kenapa orang takut? Umar bin Khattab pemenang lomba gulat pasar Ukas. Juara bertahan. Jadi besok antum cari di Ramayana yang tegap-tegap. Yang tukang parkir. Mohon maaf ya, nanti disomasi pula tukang parkir. Abdullah bin Mas'ud, apa kata Abdullah? Kami tak mampu sholat di samping Ka'bah. Tak berani kami sholat samping Ka'bah. Sampai akhirnya Umar bin Khattab masuk Islam. Jadi umur 46 Nabi udah nampak. Titik-titik kemenangan itu nampak di usia 46. Macam umur saya inilah, saya 46 sekarang. Tawaran damai. Rupanya kalau kita udah mulai kuat, datang orang ingin mengajak berdamai. Al-Aswad bin Abdul Muthalib sama Aswad bin Abdul Uzza, Al-Walid bin Mughirah, Umayyah bin Khalaf, As bin Wa'il mulai mengajak berdamai. Kalau sebelumnya kan menyiksa, menteror, ngejek, sekarang tak berani lagi. Mulai ngajak berdamai. Kira-kira kalau kita ganti-gantian ibadah gimana? Sebulan kami sembah Allah, sebulan nanti kau sembah pula Lata, Uzza, Manat, Hubal, Jibti, Tawud. Mulai berdamai. Ini kan udah dekat-dekat Pileg ini, cuma kalau kita berdamai ya gitu. Itu maka dikunci gerbang depan tuh. Mana bisa berdamai? Yang tak ada janji, tak ada nama, sampai mati tak terbuka. Terus. Umur 47, karena berdamai tak mempan, diembargo mereka. Bani Hasim, Bani Abdul Muthalib diembargo, tak boleh menikahi mereka. Muhammad SAW, anak Abdul Muthalib, anak Hasim, anak Abdi Manaf. Ini. Hasim dengan Abdi Manaf, atuknya, unyangnya ini, kelompok keluarga ini, tak boleh menikah dengan mereka, tak boleh jual beli, tak boleh duduk-duduk pun tak boleh, kongko-kongko pun tak boleh. Tak boleh interaksi sosial, tak boleh masuk ke rumah mereka bertamu, tak boleh bicara dengan mereka. Sampai mereka menyerahkan Nabi Muhammad. Selama kalian tak menyerahkan Muhammad SAW, kalian kena embargo. Ditulis oleh nama penulisnya itu Baqid bin Amir bin Hashim. Rasulullah mendoakannya supaya ya Allah lumpuhkan dia, kata Nabi. Lumpuh dia, betul-betul lumpuh. Jadi kalau ada yang menghalang-halangi maulid ini, antum doakan biar lumpuh dia. Tak salah itu buktinya. Tak mempan orangnya lumpuh, channelnya lumpuh. Di masa sulit ini Abu Talib khawatir mereka membunuh Rasulullah. Dia memerintahkan Rasulullah agar tidur di tempat tidurnya. Allah. Apa kata Abu Talib? Aku takut kau dibunuh mereka, tidur engkau di tempat tidurku, wahai Abu Talib. Dia diperintahkan anak-anaknya mengawal. Anak-anakku mengawal kau semua, wahai Rasulullah SAW. Terus, umur 50. Kertas embargo tersobek. Hisham bin Amr dari Bani Amir bin Lu'ay, ibunya bernama Atikah bin Abdul Muthalib. Jadi anak bibi Nabi. Jadi keluarga ini kata orang Melayu, tak putus air di cincang. Siapa yang membela Nabi? Hamzah. Siapa yang membela Nabi? Anak Atikah, anak makcik Nabi. Keluarga yang membela. Lobi-lobi kafir musyrik kepada Abu Talib. Terus, Amul Huzn. Di saat Nabi perlu berpegang kepada dua dahan, disitulah dua-duanya patah. Kedua tempat berpegang itu patah, Abu Talib dan Khadijah. Khadijah meninggal, Abu Talib pun meninggal. Terus, Nabi menikah dengan Saudah binti Zam'ah, suaminya namanya Sakran bin Imran, wafat di Habasyah, Rasulullah menikahinya. Terus, sedih di atas sedih, berdakwah ke Taif. Nama sukunya Saqib, dihalau mereka Nabi, diusir mereka Nabi. Tak ada tola'al badru alaina, tak ada marhaban ya nurul aini. Apa kata malaikat Jibril? Kalau sampai menetes darah kaki kau itu ke tanah,
kuratakan mereka ini semua wahai Muhammad SAW. Tapi Nabi di tengah kakinya berdarah itu, disapunya kakinya itu. Kalau saya lah begitu ditawarkan malaikat, kalau sampai kakimu berdarah itu menetes, hai Abdul Somad, kuratakan musuhmu ini. Saya pijak-pijakkan kaki itu ke tanah, biar rata mereka semua. Begitulah Nabi SAW. Terus nama-nama suku yang menolak: Bani Amir bin Sa'sa'ah, Muharib bin Kasfah, Fazarah, Ghassan, Murrah, Hanifah, Sulaim, Abs, Al-Bakka, Kandah, Al-Harib bin Ka'ab, Azrah, Al-Hadarimah. Terus ada pelipur lara. Hidup tuh bergelombang, diejek orang, ada yang masuk Islam, diembargo orang, ada dibuka pertolongan, ada saja. Begitu kehidupan itu. Jangan pernah putus asa. Diperjalankan Nabi. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haula linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Itu Isra'nya. Yang Mi'rajnya wa huwa bil ufuqil a'la thumma dana fatadalla. Isra' dan Mi'raj. Terus beberapa orang menerima dakwah. Datanglah mereka dari luar Makkah. Datanglah Suwaid bin Samit, Iyas bin Mu'az, Abu Zar al-Ghifari, Tufail bin Amr ad-Dawsi, Dimat al-Azdi. Datang mereka menjumpai Nabi, masuk Islam. Terus umur 51, fajar baru datang dari Yasrib. Musim haji tahun ke-11 kenabian. Datanglah mereka masuk Islam. As'ad bin Zarara, Auf bin Haris, Rafi' bin Malik, Qutbah bin Amir, lalu kemudian Uqbah bin Amir, Jabir bin Abdullah. Bulan Syawal tahun ke-11 Rasulullah menikahi Sayyidatuna Aisyah, menetap bersama pada bulan Syawal tahun pertama hijrah. Terus umur 52 bai'an Aqabah. Jadi kalau ada di antara kita umur 52 merasa udah tua betul, Nabi justru umur 52 itu adalah awal dari perjuangan. Makanya nanti kalau ada orang nanya antum, umur berapa Pak? 25 bilang. Ya, 52. Umur itu kan bukan masalah angka, dia masalah rasa. Musim haji tahun ke-12, 12 orang, 5 orang dari yang hadir tahun lalu datang lagi, ditambah 7 orang. Itu dia orang-orangnya. Rasulullah mengutus Mus'ab bin Umair ke Madinah. Jadi strategi Nabi itu bukan ujuk-ujuk kata orang Jawa tiba-tiba datang ke Madinah. Enggak, persiapannya dari umur 52, 53 baru sampai ke Madinah. Terus umur 53 bai'at Aqabah kedua, musim haji tahun ketiga. Jumlah 13, tahun peserta yang bai'at Nabi makin ramai. 73 orang laki-laki, 2 perempuan. Namanya Nusaibah. Itulah dia Nusaibah yang tempat markasnya Kiai Idrus Ramli. Nusaibah dengan Asma binti Amr. Terus pengangkatan para penanggung jawab. Jadi nanti kalau udah diangkat ini ada penanggung jawab, mas'ul, kajian Riyadhus Shalihin, ini penanggung jawab. Grup WhatsApp ini penanggung jawab. Baitul Habib, ini penanggung jawab. Nah, itu adalah strategi Nabi. Jadi jangan dakwah ini pengajian, ramai habis itu selesai. La salam wala kalam. Tiba-tiba jumpa mabuk lagi. Bukan begitu. Ada diangkat, ini penanggung jawab, ini ketua grup WA, ini yang bertugas membangunkan tahajud malam. Telepon sana, telepon sini. Tahajud bro, tahajud. Habis itu dia pula tidur. Terus umur 54 barulah Nabi hijrah. Rapat 14 kepala suku di Darun Nadwah. Kamis malam Jumat Nabi pergi bersama Abu Bakar menginap di Jabal Thawr 3 malam. Ahad malam Senin bertolak menuju Yasrib. Saya memang betul-betul saya ringkaskan ini supaya anak-anak muda ini cepat dia nangkap. Habis itu buat baca selengkapnya bersama Habib. Ini poin-poin ringkasan-ringkasan. Memang saya dari dulu suka meringkas. Waktu kuliah dulu suka saya baca ringkasan-ringkasan. Terus umur 54 hijrah. Senin 8 Rabiul Awal 23 September tiba di Quba. Menginap 4 malam di Quba. Malam Selasa, malam Rabu, malam Kamis, malam Jumat berdiri satu masjid. Itulah dia Masjid Quba. Panjang umur sehat badan kita di Masjid Quba nanti sholat insyaAllah. Ongkos tanggung masing-masing. Sholat Jumat Nabi di kampung Bani Salim. Hari Jumat dia bertolak ke Madinah. Terus
membangun Masjid Nabawi, mempersaudarakan Aus dan Khazraj, mempersaudarakan Muhajirin dan Ansar, mempersaudarakan penduduk Madinah yang Islam dengan Yahudi bersaudara. Terus Piagam Madinah. Piagam Madinah, Piagam Madinah. Inilah isinya Piagam Madinah itu, 12 pasal. Tak paham kami Pak Ustadz, cari anak-anak dari jurusan Bahasa Arab Fakultas Tarbiyah UIN. Udah kami tanya Pak Ustadz, dia pun tak paham juga. Minta terjemah sama Ustadz Al-Nab, sama Ustadz Hanafi. Terus, masalah dan solusi. Orang kafir Quraisy Makkah tetap memerangi. Turun ayat. Uzina lilladzina yuqataluna bi'annahum zulimu. Nah ini. Jadi dari tadi awal tuh nggak ada perang. Sudah lama 13 tahun, 14 tahun barulah diizinkan berperang. Nah, jadi anak-anak muda kalau diejek agama Islam ini agama perang membunuh. Gimana kita mau membela kalau kita tak paham? Ini cerita perang ini nanti, lama. Awal itu tak ada perang. Kafir Quraisy Makkah adalah kafir harbi, wajib diperangi. Orang Yahudi yang berkhianat wajib dijatuhi hukuman. Nasrani yang musuhi kaum muslimin diperangi hingga mereka membayar jizyah. Yahudi Nasrani musyrik masuk Islam tak boleh diganggu. Terus tahun 1 Ramadan perang Syariah, Syawal Syariah Rabi', Zulqa'dah Syariah Harar, Safar Ghazwah Abwa, Rabiul Awal Ghazwah Bawat, Rabiul Awal Ghazwah Safwan. Ini PowerPoint ini saya sendiri membaca, saya sendiri nulis, saya sendiri mencari. Tulisan saya sendiri. Kalau ada salah-salah nanti diluruskan oleh Habib, oleh ustaz-ustaz kita. Mungkin saya waktu menulis itu karena mau buru-buru atau karena jadwal ceramah penuh atau terus. Safar 2 Hijrah, Ghazwah Abwa, Rabiul Awal tahun kedua. Saya urutkan tahun kedua, tahun ketiga, tahun keempat. Nama perangnya apa, peristiwanya apa. Untuk bahan ceramah saya waktu itu. Terus tahun Perang Badar. Perang Badar itu pakai strategi. Sengaja berkemah di dekat tempat menyimpan air. Supaya apa? Supaya musuh tak bisa minum. Kuasa air. Kalau mau menang, kuasai air. Air kita sekarang udah dikuasai Salafi. Awak mau lihat minum air. Iko enggak. Iko Al-Ma'mur dari Payakumbuh kok. Keluar dari kemah di awal waktu. Awal tema, kuasai tempat lokasi perang. Menangkap interogasi musuh. Nabi itu cerdas. Tangkap, tukang masak tangkap. Berapa ekor onta kalian potong? Ditanya Nabi, berapa pasukan kalian? Kata, aku tak tahu, aku masak aja kata dia. Berapa ekor onta kau masak satu hari? Dia bilang antara 9 sampai 10. Apa kata Nabi? Berarti jumlah pasukannya 1000 orang. Dari jumlah makanannya tahu Nabi berapa. Berdoa dari Isya Nabi berdoa sampai subuh. Sampai jatuh sorbannya dinaikkan Abu Bakar Siddiq. Jadi jangan bayangkan menghadapi musuh itu bismillahirrahmanirrahim la haula. Ini kan banyak nih mancing-mancing saya di grup-grup dia dikirim. Ustaz, teriakkan kita bebaskan Rempang. Iya, kalau aku tertangkap kau lari. Manas-manasi aja orang. Tadi ada di WA. Ustaz, kemana arah kita? Kasih arah katanya. Kepala kau. Setelah berstrategi baru datang pertolongan Allah. Dikirim Allah malaikat. Diturunkan hujan. Abu Jahal mati. Mati Abu Jahal. Perang Badar. Itu mati Abu Jahal. Terus. Bulan Syawal tahun kedua. Bani Qainuqa Yahudi berkhianat. Diusir Bani Qainuqa. Jadi Nabi pernah bertetangga sama Yahudi 2 tahun. Habis itu mereka berkhianat. Diusir. Bukan Nabi datang ke Madinah bawa pedang. Yahudi-Yahudi potong kepalanya. Tidak begitu ceritanya. Sempat bertetangga 2 tahun. Berkhianat orang itu. Baru dia dihukum. Terus. Tahun ketiga. Ini 10 tahun lagi nih. Sabar ini. Diam nih. Tahun ketiga menikah dengan Hafsah. Puncak daripada hubungan persaudaraan berakhir dengan pernikahan. Bagaimana hubungan dengan Abu Bakar? Menikah dengan anaknya. Bagaimana hubungan dengan Umar? Menikah dengan anaknya. Bagaimana dengan Utsman? Menjadi menantu. Bagaimana dengan Ali? Menjadi menantu. Antum kalau dekat berakhir dengan pernikahan. Pak, sesuai dengan ceramah Ustaz Somad kemarin, saya ingin mengakhiri hubungan kita ini. Dengan apa? Dengan pernikahan.
Ini sebenarnya untuk meloloskan kalian yang tak laku-laku ini. Tahun ketiga hijrah, perang Uhud. Itu dia. Perang Uhud kaum muslimin mengalami kekalahan. Itu dia lokasi perang itu. Itu yang Jabal Uhud, itulah Uhud tuh yang panah 4 tuh Jabal Uhud. Lalu kemudian tempat pasukan pemanah itu yang ada tulisan Jabal Rumat, itu Jabal Rumat. Dir, itu Dir. Jabal Rumat, kanan tuh Dir. Nah, itu Jabal Rumat. Disitulah pasukan pemanah itu. Kata Nabi, nanti kalau aku turun di atas Jabal Rumat tuh Dir, Jaisul Muslimin. Di situ kaum muslimin, bukan, bawah sedikit. Itu. Jangan nampakkan kali tak bisa baca Dir. Itu di situ jawab. Di situ jawab muslim. Awak udah bela-bela dia dari tadi. Dia pula salah tunjuk terus. Nah, di situ letak kaum muslimin, kata Nabi. Nanti kalau kaum muslimin ini menang di bawah, kalian yang memanah di atas jangan turun. Kaum musyrikin di belakang. Rupanya waktu menang, turun pemasukan pemanah ini, berputar pasukan musyrikin ini, memutar ke kanan. Putarkan ke kanan Dir, putarkan ke kanan. Entah kemana-mana udah putaran itu udah. Macam naik Grab aja gue tengok. Putar ke kanan, dipukul mereka dari belakang. Panglima perangnya Amr bin As, waktu itu dia belum masuk Islam. Cemana mau jadi guide umroh ini? Ya gitu. Begitu cerita perang Badar. Udah digambarkan itu, lengkap semuanya. Terus menikah dengan Zainab binti Khuzaimah. Itu semua istri Nabi SAW. Nanti kalau diajak orang, banyak kali bini Nabi kalian. Nabi kami istrinya cuma segitu. Nabi Daud istrinya 100. Nabi Sulaiman 300. Ditambah yang lain-lain 1000. Ada buku, tak usahlah saya sebutkan judul bukunya, nanti kalian cari sendiri. Ada raja di Sumatera ini, bininya 1000. Jadi Nabi Muhammad segitu tuh tak ada apa-apanya. Jangan nanti pas kalian diajak orang anak muda, Nabi kalian istrinya banyak. Kau bandingkannya sama siapa? Sama PNS? Iyalah sedikit. Bandingkan sama Raja Saudi Arabia, King Abdul Aziz itu berapa bininya? 60. Baca biografinya. Gimana? Semangat kalian? Terus tahun keempat, dai yang dikirim Rasul dibunuh. Itulah kronologis kunut nazilah. Allahumma la'an bani Ra'il, Allahumma la'an Zakwan, Allahumma la'an Usayyah, kata Nabi SAW. Summa tarakahu. Setelah sebulan baca kunut itu ditinggalkannya. Kata Abdurrahman ibnu Mahdi, yang ditinggalkannya itu bukan kunutnya, yang ditinggalkan itu laknatnya. Kunutnya terus, laknatnya yang berhenti. Yahudi Bani Nadir berkhianat, mereka terusir. Terus tahun kelima perang Khandaq, Parit, Ahzab. Bani Quraizah berkhianat, terusir. Jadi pengkhianatan Yahudi mulai tahun kedua, tahun keempat, tahun kelima tercampak mereka dari Madinah. Bukan diusir Nabi dari awal, sempat bertetangga. Tetangga yang tidak layak wajib diusir. Terus tahun ke-6 Umrah Hudaybiyah, memimpi sahabat, ya Rasulullah, nampakku dalam mimpi kita masuk Masjid Nabawi, masuk kita Masjidil Haram. Kata Nabi, kalau begitu kita umrah. Sampai di Hudaybiyah, Rasul menuju Makkah, 1.500 sahabat ikut dibawa Nabi. Sampai di sana dicegat mereka di Hudaybiyah, tak jadi masuk. Gagal masuk Makkah, perjanjian Hudaybiyah, berkirim surat kepada raja-raja, itu surat Nabi. Surat Nabi SAW kepada Raja Heraklius, kepada Raja Kisra, kepada Raja Mukaukis. Terus tahun ke-7 Amr bin As dan Khalid bin Walid masuk Islam. Perang Khaybar, Yahudi Khaybar terusir. Berapa kali Yahudi terusir? 4 kali. Tahun kedua, tahun keempat, tahun ke-6, tahun ke-7. Nadir, Quraizah, Qainuqa, Khaybar. 91 orang mati syahid. Nabi menikahi Sofiyah. Ada istri Nabi itu yang orang Yahudi, Sofiyah. Nabi diracun di Khaybar. Nama yang meracunnya itu namanya Zainab bintil Haris, istri Salam bin Mishkam. Umrah qada, 2000 orang sahabat Nabi umrah. Terus tahun 8 Ghazwah Mu'tah.
10 Ramadan Fathu Makkah. 10.000 pasukan dibawa Nabi ke kota Makkah. Nah, inilah puncaknya. 10.000 yang dibawa Nabi ke kota Makkah. Lengkap dengan tombak, baju besi. Nabi menetap di Makkah 19 hari. Melaksanakan umrah dari Ji'ranah. Tahun ke-8. Terus. Tahun ke-10. Hijrah. Tahun utusan-utusan dakwah. Berdatanganlah utusan-utusan dakwah. Mereka semuanya masuk Islam. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Rupanya kalau kita udah menang, maka semua orang berbondong-bondong masuk Islam. Kalau udah menang, semua mengaku kawan dan saudara. Terus Haji Wada, 144.000 jamaah waktu Haji Wada. Nabi pun menyampaikan khutbah. Terus Inilah adri la'alli la alqakum ba'da ami. Kata Nabi, selepas haji ini aku tak tahu entah jumpa kalian entah tidak lagi, kata Nabi. Terus bulan Safar tahun ke-11 Nabi ke Bukit Uhud. Pergi Nabi ke Bukit Uhud, ziarah dia, macam mengucapkan selamat tinggal, kemudian naik dia ke atas mimbar. Lalu kemudian kata Nabi, aku memberikan syafaat untuk kalian, aku jadi saksi kalian nanti. Lalu kemudian kata Nabi, ini telagaku, telaga tempat minum. Aku diberi kunci kekuasaan di bumi, demi Allah aku tak khawatir kalian syirik. Insya Allah kalian tak ada yang syirik lagi, kata Nabi. Yang ku khawatirkan kalian nanti berebut dunia. Nah, betul, tak ada yang syirik, tapi berebut dunia. Terus malam Nabi ke Baqi. Masuk Nabi ke pemakaman Baqi, samping kiri Masjid Nabawi. Mengucapkan salam dia, Assalamualaikum ya ahla diyar minal mu'minin. Habis itu lalu kemudian Nabi SAW menyampaikan bahwa hidup ini macam sepotong tengah malam penuh dengan fitnah. Akhir mengiringi awal, yang akhir jauh lebih buruk daripada yang awal. Kami semua akan menyusul kamu wahai orang-orang Baqi. Terus Nabi mengantar jenazah ke Baqi. Dalam perjalanan pulang sakit kepala beliau, baginda. Makin panas suhu badannya, sampai panasnya itu terasa di alas kepala. Jadi di alas pakai kain, melekat panasnya itu di kain. Tapi dia tetap mimpin sholat berjamaah. 11 hari dia mimpin sholat dalam keadaan demam. Terus sakitnya makin parah, dibawa ke rumah Aisyah Ummul Mukminin, dipapah oleh Fadl bin Abbas dan Ali bin Abi Thalib. Sepupu-sepupunya ini, yang satu anak Abbas, yang satu anak Abu Thalib. Aisyah membacakan Al-Falaq, An-Nas, doa itu. Jadi kalau ada orang sakit, bacakan Al-Fatihah, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, tiupkan ke tapak tangan. Disapukan ke muka, ke kepala, ke badan. Syukur. Lalu kemudian ayat-ayat doa itu ke tapak tangan Rasul diusapkan ke wajah dan ke badan Nabi. Terus suhu Nabi makin panas, makin tinggi, Nabi pingsan. Ketika Nabi bangun, sadar, disiramkan air ke wajahnya. Setelah ringan dia minta masuk ke masjid. Duduk dia di atas mimbar. Itulah terakhir kali dia duduk di atas mimbar. Hari Rabu terakhir kali di atas mimbar. Apa kata di atas mimbar itu? Kalau pernah aku mencambuk kuda, ujung cambuk itu kena ke belakang kalian, siapa yang mau membalas, balaslah, kata dia. Kalau pernah cakapku menyakiti hati kalian, kalau kalian tersinggung, kalau kalian mau balas sekarang, balaslah, kata. Kalau ada pernah duit kalian kupinjam, kalau kalian mau tuntut, tuntutlah sekarang. Hari terakhir dia naik ke atas mimbar, hari Rabu. Terus kemudian Nabi turun, dia laksanakan sholat zuhur, kemudian dia naik mimbar lagi. Seorang laki-laki berkata, engkau ada utang 3 dirham ya Rasulullah. Kata Nabi kepada Fadl, bayarkan Fadl. Terus Nabi masih mimpin sholat maghrib. Dibacanya surat Al-Mursalat. Sholat Isya sakitnya makin keras. Beliau tak bisa lagi keluar. Kemudian Nabi tanya, mereka udah sholat? Kata mereka belum sholat ya Rasulullah, mereka menunggu engkau. Kata Nabi, ambilkan air. Kemudian Nabi mandi. Setelah itu dia pingsan lagi. Lalu ketika dia sadar, dia tanya lagi, mereka udah sholat? Kata Nabi. Kemudian kata mereka belum sholat ya Rasulullah.
tetap menunggu engkau. Sampai 3 kali kemudian beliau mengutus Abu Bakar. Itulah Abu Bakar menjadi imam. Abu Bakar Siddiq menjadi imam sholat sebanyak 17 kali sholat. Ingat tuh 17 kali sholat. Isya hari Kamis sampai subuh hari Senin. Nah itu, ingat. Hari Rabu naik ke mimbar, Maghrib masih Nabi imam, Isya hari Kamis sampai subuh hari Senin itu Abu Bakar jadi imam. Nabi masih hidup. Kemudian Nabi sakitnya agak turun, agak ringan. Lalu kemudian Nabi keluar rumah, dipapah, berjalannya dipapah, sholat zuhur. Abu Bakar mimpin sholat. Kata Nabi, dudukkan aku di samping Abu Bakar. Duduk dia di samping Abu Bakar. Kemudian Nabi membebaskan hari Ahad. Hari Ahad semua budak-budaknya dibebaskan. Semua budak. Bersedekah dia 6 atau 7 dinar. 1 dinar itu 4,25 gram emas. 7 dinar duitnya disedekahkannya semua. Semua senjata-senjatanya, pedangnya, tombaknya, sedekahkannya semua habis. Terus. Kemudian dari kamar Nabi menyingkap tirai. Tirai kamar Nabi itu terus langsung ke Masjid Nabawi. Karena dinding kamarnya itu terus ke dinding Taman Raudhah. Nabi membuka tirai. Sahabat tegak menunggu dia mau sholat. Waktu dibukanya tirai itu senyum dia. Kemudian Nabi mengasih kode tangan kata dia. Maksudnya kalian aja sholat. Dia tak sanggup lagi sholat di kamar. Terus Rasulullah kemudian memanggil Fatimah. Dia berbisik ke telinga Fatimah. Lalu kemudian Fatimah tersenyum. Kemudian kata Nabi, nanti kalau aku meninggal, kau yang paling dulu nanti akan menemani aku. 6 bulan setelah Nabi, betul Fatimah meninggal. Kau kata Nabi, Sayyidatu nisa'i ahlil jannah. Kau pemimpin penghuni surga. Terus kata Nabi, kata Fatimah, sakit wahai ayahanda, wahai Rasulullah. Kata Nabi, ini sakit yang terakhir Fatimah. Setelah ini tak ada lagi. Kemudian Nabi memanggil Hasan, Nabi memanggil Sayyidina Al-Husain, Nabi mencium mereka. Nabi menyampaikan pesan-pesan. Nabi menyampaikan wasiat-wasiat. Terus Rasulullah semakin parah, kemudian Aisyah, kata Nabi, masih terasa sisa racun yang tertelan waktu di Khaybar. Aku merasakan sisa racun yang dikasih oleh orang Yahudi. Kemudian diletakkan kain menutup wajah Nabi. Ketika Nabi tersadar dari pingsannya, Nabi menyingkapkan kain itu. Apa kata Nabi? La'anallahu al-yahud wan nasara. Allah melaknat Yahudi dan Nasrani. Karena mereka menjadikan kubur nabi-nabi mereka sebagai tempat ibadah. Jangan jadikan kuburku sebagai tempat ibadah. Kemudian Nabi terus mengulang. Kata Nabi, as-salah, as-salah. As-salah, as-salah. Maksudnya hablum minallah, salah. Wa ma malakat aimanukum, hamba sahaya kamu, hablum minannas. Hamba sahaya paling lemah. Jangan kalian menyakiti orang, jangan kalian menzalimi orang. Hubungan kalian dengan Allah, salat, salat. Jangan tinggalkan salat. Hari Senin menjelang siang, Abdurrahman bin Abu Bakar masuk ke kamar membawa siwak. Lalu kemudian Nabi waktu itu di pangkuan Sayyidatuna Aisyah. Aisyah melihat mata Nabi, dia tahu bahwa Nabi ingin bersiwak. Lalu kemudian Sayyidatuna Aisyah memecah ujung siwak itu dengan mulutnya. Air liur dia terakhir itulah ke mulut Nabi SAW. Nabi mengangkatkan kepalanya, Nabi bersiwak. Itulah kenapa para habaib. Kemudian Nabi masukkan tangannya ke dalam mangkok berisi air lalu mengusapkan air itu ke wajahnya. Diusapkannya air itu ke wajahnya, kata dia, la ilaha illallah inna lil mauti sakarat. Sesungguhnya mati itu sakarat, sakaratul maut itu sangat menyakitkan. Terus menjelang siang hari Senin, selesai bersiwak, Rasulullah mengangkat tangannya ke atas, matanya ke arah atap kamar. Bibirnya bergerak,
kata Nabi, ma'alladzina an'amta alaihim minan nabiyyin, nanti akan bersama dengan mereka yang sudah kau berikan nikmat, nabi-nabi, wasiddiqin, syuhada, salihin. Allahumma firli, ampunkan aku, warhamni, sayangi aku, wa alhiqni birrafiqil a'la, Allahumma rafiqul a'la, Allahumma rafiqul a'la, Allahumma rafiqul a'la. Waktu duha, hari Senin, saat matahari mulai agak memanas, 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijrah. Terus Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Itulah yang dapat saya bacakan. Saya tidak tausiah, saya hanya membacakan yang pernah saya kumpulkan. Mohon maaf Habib, mohon maaf Ustadz Alma, mohon maaf Ustadz Jamal, mohon maaf para asatis, Ustadz Hanafi, para asatis yang tak dapat saya sebutkan satu persatu. Itulah yang dapat saya bacakan malam ini. Filenya boleh bagi-bagikan. Terima kasih, jazakumullah khairan. Umar ini dipanggil, Nabi yang memanggil dia Abu Hafs. Hafs artinya singa. Kenapa? Karena garangnya. Dulu sebelum masuk Islam, dia pemenang gulat di pasar Ukaz. Di Makkah itu ada satu pasar namanya pasar Ukaz. Di pasar Ukaz itu setiap tahun diadakan lomba gulat. Juara bertahannya Sayyidina Umar Ibn Khattab, menang tiap tahun. Umur dia ketika Nabi dapat wahyu, beda umur dia dengan Nabi 20, bedanya 13 tahun. Kalau Abu Bakar sama Nabi bedanya 2 tahun. Jadi ketika Nabi berumur 40 tahun dapat wahyu, maka Abu Bakar umurnya 38 tahun. Sedangkan Umar dengan Nabi jarak umurnya 13 tahun. Jadi ketika Nabi dapat wahyu umur 40 tahun, maka umur Umar waktu itu 27 tahun. 27 kalau sekarang ya masih anak muda lah. Selesai S1 23, ambil S2 3 tahun 26, kemudian sedang S3 semester 2 27 tahun. Anak muda sedang segar-segarnya. Itulah dia Umar bin Khattab, pemenang juara gulat bertahan. Maka ini Umar bin Khattab, Nabi ingin betul supaya dia ini masuk Islam. Sampai Nabi berdoa, Allahumma a'izzal Islam bi Umaraini. Tolonglah Islam ini dengan 2 Umar ya Allah. Ada 2 Umar di Makkah yang waktu itu hebat betul. Ya Allah, tolonglah Islam ini, kalau masuk Islam 2 Umar ini, insya Allah kuat Islam ini. 1 Umar bin Khattab, 1 Umar bin Hisham. Kalau saya sebut Umar bin Hisham, banyak orang tak tahu. Tahu Umar bin Hisham? Tidak. Kalau saya sebut nama kerennya, tahu. Umar bin Hisham, Abu Jahal. Sedangkan ini Abu Hafs, Abu Jahal, si goblok, bodoh. Abu Jahal itu apa artinya Ustaz? Bongak. Sedangkan ini Abu Hafs, singa, perkasa. Nabi minta pada Allah, ya Allah, kalau bisa 2 orang Umar ini masuk Islam, mantap Islam ini. Dan Umar bin Khattab masuk Islam. Abu Jahal mati dalam keadaan kafir. Tapi masuk Islamnya tak cepat, lama. Tahun 1 tak masuk Islam. Beda dengan Abu Bakar. Abu Bakar tahun 1 langsung masuk Islam. Tahun 2, tahun ke-6 baru dia masuk Islam. Dia memusuhi Islam. Siapa yang masuk Islam, ada budak dia, hamba sahaya dia masuk Islam, habis disiksanya. Lalu kemudian pernah satu hari dia mau membunuh Nabi Muhammad. Keluar dari rumah, dicabutnya pedang. Jumpa sama kawannya. Kau mau kemana Umar? Aku mau memancung kepala Muhammad. Ente tahu, ente Bani Adi. Mereka pakai Bani. Anak-anak keturunan Adi disebut Bani Adi. Muhammad SAW itu Bani Hashim. Muhammad bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf, maka dia Bani Hashim. Kau mau membunuh siapa? Aku mau membunuh Muhammad. Kau tahu tak Muhammad itu siapa? Muhammad anak Abdullah, anak Abdul Muttalib, anak Hashim, anak Abdi Manaf, anak Qusay. Qusay itulah yang membangun kota Makkah ini. Kalau sampai anak cucu kemanakan mereka ini mati, ente habis nanti. Akhirnya tak jadi dia bunuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Suatu hari dia bertamulah ke rumah adiknya. Nama adiknya Fatimah bintil Khattab.
Nama dia Umar bin Khattab. Fatimah bintul Khattab ini punya suami namanya Said. Dia dah dapat kabar si Said sama adiknya ini masuk Islam sudah. Tapi berita itu masih isu lagi, masih infotainment, masih was-was. Maka datanglah dia bertamu. Kebetulan si Said sama Fatimah sedang baca Quran, tapi suara mereka pelan-pelan. Nama penjaganya namanya Khabbab. Khabbab, ya, adikku tadi baca apa? Tak ada, kata Khabbab. Tapi aku dengar sesuatu. Masuk dia ke dalam, ditinjunya adiknya itu. Pertama adik iparnya dia tinju. Tentu menang, dia pemenang bulat tiap tahun. Habis dia tinju adik iparnya, lalu kemudian adik dia perempuan yang lemah tu dia tinju. Tapi kemudian dia tengok tak ada rasa takutnya. Maka dia heran nih, ini adikku perempuan lemah, tapi ketika kita kan bisa menengok orang, kalau kita gertak dia takut, pucat dia lari. Ini enggak, berdarah, keluar darah dari wajah Fatimah bintul Khattab, tapi dia tak takut. Maka Umar mengaku, setelah dia masuk Islam baru dia ngaku. Apa kata dia? Kata dia, sya'urtu bid-du'fi lamma ra'aitu dama kharaja min wajhiha. Aku tiba-tiba merasa diriku lemah ketika aku tengok darah keluar dari wajahnya. Jadi saudara-saudara kita yang nampaknya lesu, lemah, tapi dikuatkan oleh Allah, dikuatkan malaikat, maka orang-orang yang merasa diri hebat itu merasa lemah dalam dirinya. Ini terjadi pada Sayyidina Umar bin Khattab. Dia menang, juara gulat, bertahan tiap tahun, badannya kekar, kokoh. Adiknya ini perempuan lemah, ketika dia tinju sampai berdarah, tapi tak ada rasa takutnya. Ternyata Umar yang kuat itu, dia rasa dalam dirinya, oh kok tiba-tiba aku merasa lemah. Lalu kemudian dia tarik kertas dari tangan adiknya itu. Apa yang sedang kau baca ini? Betullah ternyata kabar yang ku dengar selama ini, kalian sudah suami istri masuk Islam ya. Ini rupanya kalian ikut Muhammad. Aku memusuhi orang, adik iparku dan adik kandungku sendiri sudah ikut Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ditariknya. Apa kata Fatimah? Fatimah adik dia, Fatimah bintil Khattab. Ya Umar ibn al-Khattab, innaka najassun bisyirkika. Dengan mulut berdarah dia katakan, hai Umar bin Khattab, engkau najis karena kau syirik. Bukan dia takut, ada kekuatan dalam dirinya. Umar yang sedang down, sedang rasa lemah, menengok adiknya tegar, malah kata-katanya, innaka najasun, kau najis karena kau syirik, maka kau tak layak, la yamassuhu illa tahirun, tidak ada yang layak memegang lembaran ini. Waktu itu belum ada Quran 30 juz. Jangan bayangkan Umar memegang besar begini. Enggak, lembaran-lembaran, suhuf namanya, lembaran, selembar-lembar. Ada ditulis di tulang onta, ada ditulis di pelepah korma, ada ditulis di batu-batu. Tapi ada kertas yang masuk, karena Mesir sudah ada kertas. Mereka sudah punya hubungan dagang. Orang-orang Yahudi sudah ada mulai kita, kertas tak banyak. Salah satu kertas itu dipegang oleh Fatimah, ditarik oleh Umar bin Khattab. Ketika itu bangkit keberanian Fatimah karena membela Quran, tak boleh dipegang oleh orang bernajis. La yamassuhu illa tahirun, tak boleh memegang ini kecuali orang yang suci. Tiba-tiba Umar yang perkasa itu meletakkan lembaran itu, dia mandi. Dia rasa diri dia lemah, adiknya yang berdarah ini kuat. Ini menunjukkan bahwa fisik kita ini sebenarnya hanya casing, sampul saja, tapi di dalam itu ada kekuatan ruh yang luar biasa. Perempuan lemah, mulut berdarah, tapi kalau kuat ikatannya dengan Allah, dia kuat. Umar bin Khattab pemenang gulat, perkasa, tapi kalau dia lemah hubungan dengan Allah, dia lesu, dia kalah. Lalu kemudian dia pun mandi. Setelah mandi dia balik, penasaran dia kertas ini, lalu dia tengok, Toha ma anzalna alaikal qur'ana litashqa. Kebetulan yang dibaca adiknya itu surat Toha. Toha ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ma anzalna alaikal qur'ana litashqa.
tidaklah kami turunkan Al-Quran ini kepada engkau supaya engkau menjadi susah. Dia tengok susunannya pelan-pelan. Orang Arab sastrawan, bahasa Arab mereka halus, sastra. Dia bisa membedakan ini bukan bahasa orang biasa. Akhirnya hatinya lunak dan lembut. Lalu kemudian dia pun segera untuk menuju menjumpai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Waktu itu Nabi sedang berada di rumah Al-Arqam bin Abil Arqam. Itu markas mereka berkumpul di kota Makkah Al-Mukarramah. Masih dakwah sembunyi-sembunyi, tak ada berani terang-terangan. Lalu kemudian Nabi, yang menjaga Nabi waktu itu 40 orang laki-laki perkasa. Di antara yang menjaga Nabi itu adalah Asadullah, singa Allah. Dia adalah Hamzah bin Abdul Muttalib. Ini jumpa singa sama singa. Hamzah Asadullah, Umar Abu Hafs. Petarung sama petarung. Lalu Umar pun masuk ke dalam rumah Al-Arqam bin Abil Arqam. Maka yang pertama kali menyambut dia adalah singa, disambut oleh singa. Apa kata Hamzah bin Abdul Muttalib? Kalau kau datang untuk menyerah, kami terima engkau. Tapi kalau kau datang untuk membunuh Muhammad, qatalnaka bisayfik, kami akan bunuh engkau bukan dengan pedang kami. Kami bunuh engkau dengan pedang engkau sendiri. Penghinaan yang luar biasa. Kalau ada orang dibunuh dengan pedang orang lain itu biasa, tapi dibunuh dengan pedang kita sendiri, maka itu penghinaan luar biasa. Umar, kau datang ke rumah ini sebagai orang menyerah, ahlan wa sahlan. Tapi kalau kau datang untuk membunuh Muhammad, maka kami yang akan memancung kepala engkau dengan pedang yang kau bawa itu sendiri. Lalu kemudian Nabi mempersilakan dia masuk. Silakan dia masuk. Kemudian setelah dia masuk, Nabi bertanya, "Ma ja'a bik?" Apa yang membuat kau datang kemari? Yang buat kau datang kemari apa, wahai Umar? Waktu itu Umar menjawab, "Ji'tu li'u'mina bika, ji'tu li'u'mina billah wa bika wa billadhi unzila ilaik." Aku datang untuk percaya kepada Allah, percaya kepada engkau bahwa engkau Rasulullah, dan percaya kepada apa yang diturunkan kepada engkau, yang tadi baru saja kubaca di tangan adikku bernama Fatimah binti Al-Khattab. Dia Umar bin Al-Khattab. Lalu kemudian dia pun bersyahadat di hadapan Nabi SAW. Lalu sahabat semuanya gembira senang karena terkabullah doa Nabi. Salah satu Umar masuk Islam, Umar bin Khattab. Lalu sahabat bertanya, "Alasna alal haq?" Apakah kita ini dalam kebenaran? Apa kata Umar? Untuk apa lagi kita bersembunyi? Maka sejak itulah orang berani membaca Quran dengan suara jahar. Sebelumnya kalau baca Quran seperti dengungan tawon di dalam sarang. Setelah Umar bin Khattab masuk Islam, mereka berani karena ada dua singa yang sudah mengawal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang satu Hamzah bin Abdul Muttalib Asadullah, yang satu lagi adalah Umar Al-Faruq Abu Hafs. Maka mereka baca Bismillahirrahmanirrahim, Taha ma anzalna alaikal qur'ana litashqa. Maka mereka lantang membacanya. Lalu kemudian Islam pun menjadi kuat dengan berbagai cobaan dan ujiannya, sampailah pada masa hijrah. Lalu kemudian Umar bin Khattab termasuk orang yang pertama golongan yang ikut hijrah bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau Nabi hijrah umurnya 53 tahun kurang 13, berarti Umar waktu hijrah itu umurnya 40 tahun. Sebayalah dengan saya sekarang 40 tahun. Umar bin Khattab waktu itu macam saya, tapi badannya tak macam saya. Dia kena juara gulat, dia tegak. Umar bin Khattab tinggi, besar. Lalu kemudian dia pun pindah ke kota Al-Madinah Al-Munawwarah mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Anaknya dinikahkannya dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, itulah bernama Hafsah Ummul Mukminin. Makanya Abdullah bin Umar banyak meriwayatkan hadis. 7 di antara sahabat Nabi yang banyak meriwayatkan hadis adalah Abdullah bin Umar.
Kenapa Abdullah bin Umar bisa banyak hadisnya? Karena dia punya kakak menikah dengan Nabi, maka dia bebas main jalan di rumah Nabi, yaitu Hafsah. Maka Nabi itu abang ipar dia. Lalu kemudian setelah Nabi meninggal, naiklah penggantinya, yaitu Abu Bakrin As-Siddiq. Bermusyawarah mereka di satu tempat namanya Saqifah Bani Sa'idah. Nanti Bapak Ibu pergi umrah, ini Masjid Nabawi mengarah ke kiblat, tengok di sebelah kanan masjid. Setelah keluar dari pintu Babus Salam, terus saja setelah Museum Al-Quran, Museum Asmaul Husna, di sana itu ada taman, hotel keliling, tapi yang di situ tetap taman, memang tak boleh dibangun. Itulah dia Saqifah Bani Sa'idah. Di situ mereka bermusyawarah siapa yang akan mengganti kepemimpinan Madinah setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam meninggal. Naik Abu Bakar Siddiq 2 tahun, meninggal Abu Bakar, dilantiklah Sayyidina Umar. Khalifah artinya pengganti. Meninggal Nabi, penggantinya bukan pengganti Nabi, karena Nabi la nabiyya ba'dah. Tak ada nabi sesudah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maksud khalifah di situ adalah pengganti kepemimpinan politik. Maka digantikan oleh Sayyidina Abu Bakrin As-Siddiq. Setelah Abu Bakar meninggal, naik pengganti Abu Bakar, maka nama menjadi 2. Kalau Abu Umar, Abu Bakar, Khalifatu Rasulillah, pengganti Rasulullah. Ketika meninggal Abu Bakar, naik Umar, namanya terlalu panjang, Khalifati Rasulillah, penggantinya Rasulullah. Maka ini namanya tidak menarik. Masa namanya siapa itu? Khalifahnya Rasulullah. Nanti kalau 3, khalifah Rasulullah. Maka muncullah nama baru, dia dipanggil dengan Amirul Mukminin. Dialah pemimpin pertama yang dipanggil dengan Amirul Mukminin, Umar ibn Khattab. Kalau khalifah, Abu Bakrin As-Siddiq. Amirul Mukminin, Umar bin Khattab. Di masa pemerintahan Umar bin Khattab muncul ijtihad baru. Pertama, dibentuknya syurtah, polisi. Pada masa Abu Bakar tak ada. Pada masa Umar, situlah ada kepolisian kota Madinah Al-Munawwarah. Pada masa Umar bin Khattab, tentara dikasih gaji bulanan, rawatib namanya. Sebelumnya tak ada. Sebelumnya kalau perang, habis perang baru dapat harta rampasan perang, ghanimah namanya. Tapi pada masa pemerintahan Umar, digaji pokok. Perang tak perang, pokoknya dapat. Itu pada masa Umar bin Khattab. Pada masa Umar bin Khattab dibangunlah rumah wakaf. Sebelum itu tak ada. Sebelum itu Baitul Mal saja, tapi ini khusus dibuatkan rumah wakaf. Pada masa Umar bin Khattab pula dibangun diwan. Diwan itu kantor. Sebelumnya tak ada kantor. Zaman Nabi tak ada kantor. Zaman Abu Bakar tak ada kantor. Setelah itu pada masa Umar bin Khattab ada kantor administrasi negara, tertib administrasi, ada berkas-berkas, ada pegawainya, ada karyawannya, ada gaji tetapnya. Dan pada masa pemerintahan Umar bin Khattab, Islam tersebar. Makkah di tengah, di bawahnya Yaman, di atasnya negeri Syam, Suriah, Lebanon, Palestina, Yordania, di kirinya Laut Merah. Menyeberang Laut Merah, Mesir dibuka pada masa pemerintahan Umar bin Khattab. Umar mengutus seorang sahabat bernama Amr bin As. Amr bin As lah yang membebaskan Mesir. Jangan katakan eksploitasi, jangan katakan ekstradisi, jangan katakan ekspansi. Ini banyak ini anak-anak mahasiswa menulis ekspansi Umar bin Khattab ke Mesir. Ekspansi sama dengan penjajahan, perluasan kekuasaan. Tapi Islam selalu memakai istilah fathu, pembebasan. Mesir dibebaskan. Dibebaskan dari apa? Dibebaskan dari menyembah berhala, dibebaskan dari menyembah matahari, dibebaskan dari menyembah sungai Nil kepada menyembah Allah Subhanahu wa taala. Mesir agama nenek moyang mereka menyembah dewa matahari, Ra namanya. Nanti kalau pergi ke museum Mesir, nampak ada bulat matahari, di kiri kanan bawah atas keluar tangan dewa matahari sedang mengulurkan nikmat-nikmatnya. Karena kalau matahari tak ada, maka tidak akan tumbuh gandum. Kalau gandum tak tumbuh, tak akan mati, tak akan makan, mereka akan mati. Maka mereka menyembah matahari. Di dunia ini sampai hari ini masih ada orang menyembah matahari. Jepang, lalu kemudian Mesir itu menyembah matahari.
dan orang Arab jahiliyah pun menyembah matahari. Makanya tak boleh kita solat sunat isyraq sebelum matahari lewat setinggi galah, karena itu adalah waktu yang dipakai untuk orang kafir jahiliyah menyembah matahari. Maka disebut ada istilah qarnai syaitan, dua tanduk setan. Ketika matahari terbit, ini bumi, ini matahari, naik matahari terbit. Ketika matahari terbit, datang dua tanduk setan. Alhamdulillah kita tak ada menyembah matahari lagi. Buya Hamka dulu pernah dipaksa untuk menyembah matahari. Ai, kata penjajah Jepang, tak mau Buya Hamka. Ini tentang menyembah matahari. Lalu kemudian masuklah Kristen ke Mesir, dan orang Mesir pun beragama Kristen Ortodok Koptik, tidak Katolik. Sedangkan Romawi Katolik, Mesir Koptik, beda mazhab. Maka Katolik menjajah Koptik. Begitu ceritanya. Orang Koptik Mesir ini merasa terjajah oleh Romawi yang Katolik. Datanglah Islam membebaskan mereka dari penjajahan. Bukunya ditulis oleh Syekh Muhammad Al-Ghazali, gurunya Syekh Yusuf Al-Qaradawi. Makanya Mesir itu masuk Islam tidak dengan perang. Kenapa? Karena mereka merasa dibebaskan oleh orang Islam. Ketika datang Inggris setelah zaman kemerdekaan, datang Inggris bertahan di Mesir. Kata mereka, kami Inggris di Mesir bukan mau menjajah Mesir, tapi karena ingin menjaga saudara-saudara kami yang Kristen Koptik ini. Naiklah paus Mesir. Mesir punya paus sendiri. Dia tak mau ikut paus Benedictus Franciscus yang menggantikan Benedictus, menggantikan paus Paulus. Begitu sanadnya ke atas. Yang sekarang ini Franciscus menggantikan Benedictus, menggantikan Paulus, sampailah ke atas. Kami di sini bukan menjajah Mesir, kata orang Inggris. Kami di sini bukan menjajah Mesir. Kami mau menjaga keamanan saudara-saudara kami supaya jangan sampai dibunuh oleh orang Islam yang teroris-teroris ini, katanya. Maka naik paus Koptik ke atas mimbar Al-Azhar. Naik dia ke atas, apa kata dia? Kalau keberadaan Inggris di sini untuk menjaga kami yang Kristen Koptik, biarlah kami mati di tangan saudara kami yang Islam ini, karena kami dulu pun dibebaskan oleh mereka. Pidato itu dicatat dengan tinta emas. Makanya Islam kalau dia kuat, dia besar, dia justru menjadi rahmat bagi semesta alam. Bayangkan berkelahi antara Koptik dengan Ortodok Koptik berkelahi dengan Katolik, justru yang menolongnya adalah umat Islam. Bukti bahwa Islam tidak menghabisi minoritas. Sampai hari ini gereja-gereja tetap tegak di Mesir. Gereja paling tua, gereja Saint Catherine yang ada di bawah bukit Jabal Musa. Nabi Musa menerima wahyu naik ke atas, di bawah itu ada satu gereja, gereja Saint Catherine, Saint perempuan suci, Catherine. Dia ditekan oleh penjajahan, lari dia buatnya situ gereja, masih ada sampai sekarang. Saya waktu naik ke atas bukit Tursina, kami tengok, loh kok ada gereja di bawah? Ini gereja Saint Catherine. Seandainya Umar bin Khattab waktu itu mau, bisa diratakannya semua. Itu yang kafir-kafir itu matikan mereka semua. Dah, mana? Islam pernah berkuasa di India, beratus tahun Islam berkuasa di India. Orang Hindu masih tetap ada. Kalau Islam itu ekstrim, tak ada lagi Sanjay Dutt, Shah Rukh Khan, Amitabh Bachchan, udah habis itu semua udah. Islam berkuasa di Indonesia, bumi Melayu, kerajaan Siak Serindrapura, Candi Muara Takus. Bukti. Jadi bagi orang-orang yang masih juga mengatakan kami takut kalau Islam dibangkit, nanti Islam akan membunuh kami. Islam, ente kemana aja selama ini? Tak ente tengok bagaimana Mesir tetap tegak berdiri. Maka mereka berbondong-bondong masuk Islam, karena Islam datang membawa rahmatan lil alamin. Lalu kemudian Palestina yang waktu itu dipegang kuncinya oleh Kristen Ortodok, dan Islam menguasai Palestina dengan damai. Dia tak mau menyerahkan kunci ini kepada tentara-tentara. Apa kata
pimpinan agama Kristen Palestina, kunci ini hanya mau aku serahkan kepada Umar bin Khattab. Dia penasaran, mana Umar tuh, aku mau menengok Umar. Kalau mau kunci ini, datang kemari. Umat Islam kalau mau merampas kunci itu bisa aja, tariknya udah. Tapi Umar bin Khattab bijaksana, biar aku yang datang, kata Umar. Datanglah Umar. Dibayangkan si pendeta ini akan datang pasukan berkuda dengan baju besi, dengan tombak. Tunggunya lah, berkedip-kedip mata dia menengok, manalah Umar bin Khattab. Dari kejauhan ditengoknya onta satu ekor, ada 2 orang. Yang mana Umar bin Khattab, kata dia. 2 orang ini ganti-gantian, kadang budaknya di atas, kadang Umar di bawah, kadang Umar di bawah, kadang budak di atas. Pas ketika mau dekat pintu Baitul Maqdis, giliran Umar di bawah, budaknya di atas. Tengoknya pakaian Umar biasa aja, disangkanya Umar pakai baju kebesaran, pakai jubah sutra, pakai cincin emas, pakai naik kereta kencana, feodal. Umar tuh low profile. Tengoknya Umar, yang mana Umar bin Khattab? Ini dia. Ini Umar bin Khattab yang menguasai dari Yaman sampai ke Palestina, sampai ke Mesir itu. Ya, inilah dia. Kata mereka terkejut. Lalu kemudian Umar dipersilakan solat di gereja tempat lahirnya Isa alaihissalam. Silakan Umar solat. Umar tak mau. Solat dia di depan gereja. Ini gereja, solat dia di depan gereja. Selesai dia solat, orang bertanya, kenapa kau tak mau solat di dalam gereja itu Umar? Nanti kalian tengok. Sekarang barulah orang terkagum sama Umar. Kenapa? Bekas sujud Umar solat itu, itulah didirikan masjid sekarang, namanya Masjid Umar bin Khattab, berhadap-hadapan dengan katedral kelahiran Isa alaihissalam. Bayangkan kalau Umar bin Khattab solat di gereja itu, apa yang terjadi? Rata gereja itu jadi masjid. Tengok Umar bin Khattab bijaksana. Begitulah dia. Tapi ada satu api dalam sekam, sakit hati dia. Siapa dia? Ketika Umar bin Khattab membebaskan Persia, Makkah di tengah, Yaman di bawah, Syam di atas, Mesir di kiri. Di kanan ini ada Persia. Persia lebih kuat daripada Roma. Makanya dalam Quran ada suatu surat namanya surat Ar-Rum. Ghulibatir Rom, bangsa Romawi pernah kalah. Siapa yang mengalahkan Romawi? Persia. Persia paling hebat. Dan Persia dikalahkan oleh Umar bin Khattab. Jika Romawi dikalahkan Persia dan Persia dikalahkan Umar, maka Umar menguasai dunia. Tapi ternyata ada satu orang dendam kesumat, sakit hati, ditikamnya lah Sayyidina Umar pada tanggal 24 Zulhijjah, hari Rabu, saat rakaat pertama sholat. Ditikamnya pada tanggal 24, 25, 26, 27. Setelah itu tanggal 30 meninggallah Sayyidina Umar ibn Khattab pada tahun 23 Hijrah. Umurnya pas 63 tahun. Nabi Muhammad meninggal 63, Abu Bakar meninggal 63, Umar bin Khattab meninggal 63. Saya sudah hitung-hitung, insya Allah meninggal tahun 2040. Waktu itu umur saya 63. Sok mantap katanya. Kalau berlebih bonus, kalau mati besok alhamdulillah. Orang Islam tak pernah berduka cita. Allahumma ja'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair. Kalau aku hidup besok pagi, pahala aku bertambah, masuk ke UIN mengajar, pahala bertambah. Kalau mati aku malam ini, alhamdulillah, besok dosa tak ada. Tak lagi mata ni menengok celana pendek. Nah, oleh sebab itu maka Umar bin Khattab pun ditikam, meninggal dunialah dia pada tahun 23 Hijrah. Lalu kemudian dia dimandikan oleh anak kandungnya Abdullah bin Umar bin Khattab. Maka kita ni kalau memandikan kita itu nanti anak kandung kita yang laki-laki. Saya alhamdulillah ada anak laki-laki saya, dialah nanti yang akan memandikan saya.
Insyaallah. Maka Bapak Ibu sekalian, buatlah di Masjid Raya ini pelatihan memandikan jenazah. Yang ikut pelatihan itu anak-anak muda. Ini banyak dibuat pelatihan yang ikut orang tua-tua. Bapak kenapa ikut? Yang mau dimandikan ini bapak. Tak usah ikut. Anak-anak muda itu dilatih, biar nanti waktu awak mati dia mandikan kita. Kalau dia mandikan kita, takkan diambilnya gayung tinggi-tinggi. Di situ jenazah ayah sudah mau. Tentu pelan-pelan dia, karena ini ayahku dulu. Tapi kalau orang lain memandikan kita, apalagi kita waktu dulu hidup sombong minta ampun, dia ambilnya semprot dorsmir. Mana Mama Lemon gitu, disiram kayak ke hidung. Makanya latihlah anak awak mandi jenazah. Ibu memandikan anak itu satu hari berapa kali? Mandi pagi, mandi siang, mandi malam, mandi, makan coklat, mandi, tumpah lontong, mandi, makan, mandi. Nah, habis itu ibu mandikan dia satu hari 5 kali. Setahun kali 5, 3 kali 5, 1500 kali ibu mandikan dia. Dan ibu minta mandikan dia sekali saja. Nah, aku mau kau mandikan aku sekali saja. Mandi apa? Mandi jenazah. Umar bin Khattab bertuah, yang memandikan dia siapa? Abdullah bin Umar bin Khattab. Yang jadi imam solat jenazahnya Suhaib. Ada orang Romawi, bukan orang Arab. Suhaib Ar-Rumi, orang Romawi yang dulu hijrah dari Makkah ke Madinah, semua hartanya diambil. Suhaib, dulu kau merantau ke Makkah nih sebatang kara, tak ada apa-apa. Sekarang kau sudah kaya, kalau kau mau ikut Muhammad, tinggal semua hartamu. Suhaib Ar-Rumi. Apa maknanya? Jangan kita pesankan nanti ambo kalau mati nan menyembayangkan ambo mesti orang payakumbuh. Aku kalau mati nanti maka yang menyembayangkan aku orang dari Mandailing Natal saja. Aden kok isuk kalau mati maka nan menyembayangkan ambo orang dari Yogyakarta. Ambo kok sebenarnya orang awak tapi dadik lama di Jogja. Maka bantu ikolah bahasa ambo. Tidak lagi menengok suku. Jangan lagi ditengok dari mana dia. Suhaib Ar-Rumi bukan orang Arab. Sedangkan Umar bin Khattab orang Quraisy. Tinggi nasabnya. Menantu Nabi SAW, mertua Nabi SAW. Tapi yang memandikan dia siapa? Suhaib Ar-Rumi, mu'alaf, orang Roma yang masuk Islam. Maka lalu kemudian setelah itu bergantilah kepemimpinan Utsman bin Affan. Dimakamkanlah dia di makam yang paling mulia di samping Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau ini kiblat, ini mimbar Nabi, ini mihrab Nabi, ini kiblat, di sini kamar Nabi. Kamar Nabi, rumah Nabi bersama Aisyah 22 meter lebih kurang. Pas di situ kata Nabi, nanti kalau aku mati kuburkan aku, jangan bawa jenazahku kemana-mana. Nahnu ma'asyurul anbiya, kami para nabi nudfanu min haitsu namutu, di mana kami mati maka disitulah kami dikuburkan. Makam pertama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu Umar bin Khattab, setelah itu Abu Bakar Siddiq, setelah itu Umar bin Khattab. 3 makam. Maka kita ucapkan salam, assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Abu Bakar Siddiq, assalamu alayka ya Abu Bakar Siddiq, assalamu alayka ya Umar Al-Faruq radhiyallahu anhu. Kita lanjutkan setelah salat Isya. Tapi kaji hadis nomor 1 Pak Ustaz, periwayatnya dulu. Habis periwayatnya baru kita masuk hadisnya. Ditikam oleh yang menikam itu namanya Fayrus. Fayrus namanya yang menikam. Tapi panggilan kerennya Abu Lu'lu'ah. Lu'lu'. Kalau kita buka kerang, di dalam kerang itu ada permata cantik berkilau, namanya lu'lu'. Yakhruju minhumal lu'lu'u wal marjan. Lu'lu'. Nama anak ibu siapa? Lulu. Bahasa kitanya apa itu? Hah? Yang di dalam kerang itu apa namanya? Mutiara. Lu'lu'. Yakhruju minhumal lu'lu'. Abu Lu'lu'ah. Dia inilah Majusi yang menikam pada tanggal 26 ditikamnya, berdarah 4 hari,
meninggal Sayyidina Umar ibn Khattab. Dia minta dimakamkan di samping Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Waktu hidup berkawan, setelah meninggal bersahabat dekat kuburan, meninggal nanti di akhirat pun dalam surga bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita di dunia tak berkawan, kubur jauhnya minta ampun, mati pun tak jelas. Sudahlah hidup tak berkawan sama Nabi, kubur kita entah di mana makam Nabi, maka paling tidak stasiun yang ketiga ni dapatlah hendaknya nanti kita ni semua bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Tak boleh salat di masjid yang ada kubur. Itu Masjid Nabawi. Itu kan kubur Nabi. Umar tu Nabi rupanya? Kan tidak. Yang tak boleh itu bacalah kitab. Nah, paling ujung-ujungnya 37 masalah populer. Enggak. Sah buku itu. Al-Bayan lima yushghilul adhan, ditulis oleh Mufti Mesir Syekh Ali Jum'ah. Bedakan antara tiga: salat di masjid yang ada kubur, merubah kubur jadi masjid, atau solat ke kubur. Itu beda, jangan dicampur aduk. Saya bagi tiga: solat di masjid yang ada kubur, solat menghadap kubur, atau merubah kubur jadi masjid. Yang haram itu yang mana? La'anallahu al-yahud an-nasara, Allah melaknat Yahudi dan Nasrani, ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid, merubah kubur jadi masjid. Itu yang tak boleh. Makam Santo Thomas dirubah mereka menjadi tempat ibadah. Itu maksud hadis Nabi. Ini di bawah masjid ini ada kubur. Mana ada? Meninggal Abdul Somad, dikuburlah. Ini makam Abdul Somad. Setelah itu tak lama datang traktor meratakan. Habis itu di masjid dibangun masjid di atas. Silakan sholat di masjid. Masjid apa namanya? Masjid As-Somadiyah. Haram sholat masjid. Nah, sekarang diisukan kemana-mana, tak boleh sholat masjid al-kubur, tak boleh sholat masjid al-kubur. Maka masjid-masjid semua di bumi ini ada kubur. Dari mulai Aceh sana, Masjid Baitur Rahman, kubur. Turun ke bawah, Masjid Al-Masun, Medan, Masjid Raya, di samping Istana Maimun, kubur Sultan. Turun ke bawah, Masjid Sahabuddin, Istana Siak, kubur. Yang tak boleh itu kubur itu diperatakan, dibangun masjid di atasnya. Ini ditulis Syekh Ali Jum'ah, guru besar Al-Azhar, Mufti Mesir. Ini tentang masalah ini. Lalu kemudian sampai 4 hari kena tikam meninggal. Padahal Umar bin Khattab itu tak ada orang lebih sakti daripada Umar bin Khattab. Tembus juga. Jadi kalau ada orang mengatakan kononlah putih, Umar bin Khattab. Apa kata Nabi? Lau kana nabiyan ba'di lakana Umar. Seandainya ada nabi sesudah aku, pasti Umar ini jadi nabi. Bagaimana iman Umar? Masalaka Umar fajjan qattu illa salaka syaitanu fajjan ghaira fajjika. Seandainya Umar lewat di suatu jalan, maka setan akan mutar di jalan yang lain. Kalau Umar bin Khattab lewat di jalan Ahmad Yani, maka setan mutar ke jalan Sudirman. Takut dia seperjalan. Kita bersanding-sanding sama setan. Kan jauh dari setan. Tidur sama setan, makan sama setan, WC sama setan. Umar bin Khattab luar biasa, tapi dia meninggal. Apa yang diinginkan Allah? Allah ingin dia mati syahid. Yang menikamnya itu Fairuz Abu Lu'lu'ah. Inilah Majusi yang jahat. Ada pula orang membangun makamnya. Makam Fairuz Abu Lu'lu'ah dibangun megah, pakai lampu-lampu, pakai taman-taman. Siapa yang membangunnya? Syiah. Kata mereka ini pahlawan karena sudah berhasil membunuh orang paling jahat di dunia, yaitu Umar bin Khattab, karena merampas kekuasaan Sayyidina Ali bin Abi Thalib. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Tidak ada konflik antara Umar dengan Ali. Tahu tidak? Umar punya istri namanya Ummu Kulthum. Ummu Kulthum. Ummu Kulthum itu anak siapa? Anak Sayyidina Ali. Ali menikahkan anaknya kepada Umar.
Jadi kalau ada orang mengatakan Umar dengan Ali itu bermusuh bebuyutan, Pak Ustaz, la ilaha illallah, bacalah balik. Tidak ada permusuhan antara Ahlul Bait dengan Umar Ibn Khattab. Cintanya Ali kepada Umar, dinikahkannya anak gadisnya namanya Ummu Kulthum dengan Umar Ibn Khattab. Umar nama, kalau memang benci kita sama orang, takkan kita pakai namanya. Tapi Ali punya anak, dibuatnya 2 kali Umar. Umar Wahid, Umar Sani, Umar Cie, Umar Duo. Saking kan cintanya dia kepada Sayyidina Umar bin Khattab. Dan ketika Umar menjadi khalifah, maka Sayyidina Ali diangkatnya menjadi Watim Pres. Mana pula ada Watim Pres waktu itu? Agak-agaknya macam itulah. Dewan Pertimbangan Khalifah, Watim Fah, Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Jadi mereka berkawan, bersahabat baik. Maka kata Sayyid Muhammad Alawi Al-Hasani Al-Maliki, ulama hadis dari Makkah, kalau kau tengok ada orang berilmu tapi mencaci maki sahabat Nabi, itu adalah khatul ahmar, garis merah, jangan kau ambil ilmu dari dia. Kalau ada nanti ustaz mencaci maki Abu Bakar, mengejek-ejek Umar, bahkan apa pesan Imam Syafi'i, kalau kau solat tiba-tiba imammu itu Syiah, jangan kau belakang dia, pergi sana cari, tak usah kau solat sama dia. La tusalli khalfa Rafidhi, jangan kau solat di belakang Syiah Rafidah. Al-Buaiti bertanya, sifhum lana, bagaimana kami tahu dia Syiah? Jubahnya sama, sorbannya sama, bagaimana kami tahu dia Syiah? Man qala inna Aba Bakrin wa Umar laysa bi imamaini fahuwa Rafidhi. Siapa yang mencaci maki Abu Bakar dan Umar, maka itu salah satu Syiah Rafidah. Nanti pertama-tama dia katakan kami cinta Ahli Bait, kami adalah pecinta Husain. Ya Husain, ya Husain. Ahli Bait palsu, Ahli Bait yang asli nih yang akan datang. Al-Habib Umar bin Hafiz, pas namanya nama Sayyidina Umar. Kalau memang Habib-Habib itu Syiah, takkan dia pakai nama Sayyidina Umar. Al-Habib Umar bin Hafiz yang akan datang dari Tarim Hadramaut, yang punya Darul Mustafa di Yaman, namanya Al-Habib Umar bin Hafiz, mengambil nama Umar Ibn Khattab. Oleh sebab itu maka jangan mudah terpukau dengan orang mengaku Ahlul Bait tapi mencaci maki sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. La tasubbu ashabi, jangan kau caci maki sahabatku. Law anfaqa ahadukum mithlu Uhudin dhahaban, andai kalian bisa bersedekah emas sebesar bukit Uhud, belum tentu sampai setengah mudnya. Karena kita sekarang beramal tak ada tekanan, tapi mereka dulu as-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar, mereka yang dulu masuk Islam dari kalangan muhajirin dan ansar, walladzina taba'uhum bi ihsan, dan orang setelah mereka yang ikut dengan ihsan kebaikan. Apa titel mereka? Radhiyallahu anhum wa radu an. Al-Khalifatul Awwal Sayyidina Abu Bakr As-Siddiq radhiyallahu an. Al-Khalifatul Tsani Sayyidina Umar Ibn Al-Khattab radhiyallahu an. Ini ada nama Umar sama Abu Bakar tak? Situ pun tak ada. Dulu untuk membedakan mihrab maka ditulis Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Pernah tak tengok mimbar masjid ada Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali? Itu untuk membedakan. Tapi bukan saya mengatakan ini masjid Syiah dah. Nanti mana tahu ada tengok kenapa mesti ditulis ini? Karena ada orang-orang yang anti dengan Abu Bakar dan Umar. Dah selesai. Dari tadi kami tunggu tak keluar juga hadisnya. Mana nih Ustaz? Kita kan cerita hadis. Dari mana hadis itu datang? Dari sanad. Sanad itu siapa? Orang. Al-isnad minad din. Sanad itu bagian dari agama. Fanzuru amman ta'khudhu dinakum. Maka kau mesti jelaskan sanadnya dari mana? Dari Sayyidina Umar Ibnul Khattab. Bunyi hadisnya, sami'tu, aku dengar. Dayandongau, aku dengar. Sami'tu, aku dengar. Maknanya dia langsung, tak ada perantara. Dia sama Nabi SAW. Sami'tu Rasulullah SAW yaqul, ku dengar Nabi bersabda. Apa kata Nabi? Innama
Berapa kali kita jumpa dalam Al-Quran, innama amwalukum wa auladukum fitnah, innama yakhshallaha min ibadihil ulama, innama dalam hadis, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Apa itu innama? Only, hanya. Innama amwalukum wa auladukum fitnah, anak dan harta kamu hanya menjadi fitnah. Innama yakhshallaha min ibadihil ulama, yang takut kepada Allah itu hanya ulama, yang orang berilmu tentang Allah. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak, aku diutus hanya. Maka dalam hadis ini diawali dengan innama. Ini bisa juga dipakai anak muda ketika dia mau menikah sama calon. Innama, inna apa bang? Pokoknya innama lah. Rupanya dia mau mengatakan hanya engkau seorang, hanya. Cuma bahasa Arabnya baru sampai innama. Innama, hanya. Innamal a'malu binniyat. Dalam satu riwayat, innamal a'malu binniyat. Binniyat, satu niat. Binniyat, niat. Muslimat, satu muslimat. Muslimat, banyak muslimat. Mukminat, satu mukminat. Mukminat, banyak mukminat. Tapi tidak semua yang panjang itu artinya banyak. Assalamualaikum, assalamualaikum, itu salah, tak betul. Jamak muannas salim artinya banyak. Hadirun, laki-laki. Hadirat. Innamal a'malu, kalau satu amal, kalau banyak